Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Abang di pemrograman web praktikum ya. Nah, untuk di materi kali ini kita akan belajar tentang cara menggunakan GitHub. Nah, untuk Git sendiri kalian kan sudah pada tahu nih, di pertemuan teori sudah dijelaskan tentang Git. Git itu apa? Lalu fungsi-fungsinya untuk apa udah dijelaskan. Jadi untuk di sini abang nggak perlu lagi menjelaskan tentang Git itu apa. Jadi kita langsung aja. Dan untuk GitHub sendiri itu adalah layanan dari Microsoft kalau nggak salah ya. Oke, di situ kita bisa menggunakan Git di situ melalui GitHub. Nah, jadi jangan salah ya, Git dengan GitHub itu berbeda. Kalau Git itu software version controlnya, dan kalau GitHub itu adalah layanan yang diberikan oleh Microsoft kalau nggak salah, untuk kita gunakan sebagai ya kalau misalnya kita mau menggunakan Git gitu. Nah, untuk Git sendiri kan ada beberapa perintah seperti init, seperti status, lalu ada add, ada commit, dan log. Nah, di sini kita akan belajar gimana cara menggunakannya. Nah, untuk text editor sendiri di sini abang menggunakan Visual Studio Code ya, karena di Visual Studio Code itu sudah terintegrasi langsung oleh ke GitHub-nya. Nah, untuk GitHub sendiri jangan lupa kalian harus punya akunnya untuk GitHub ya, github.com. Nah, di sini kalian sudah harus punya akunnya. Di sini abang sudah ada. Di sini sudah ada akunnya dan bisa langsung dipakai. Dan terus sekarang kita langsung aja coba kita buka Visual Studio Code-nya. Nah, sekarang kita kita bikin dulu folder project-nya ya. Kalian kan nanti ada jelaskan tentang SAMPP. Nah, di sini abang anggap udah pada install SAMPP semua ya, SAMPP. Terus gitnya juga jangan lupa diinstal. Nanti abang sertakan link sama link download serta tutorial cara installnya dan settingnya untuk yang gitnya, dan SAMPP juga begitu. Cara pakai SAMPP kayak gimana, dan link downloadnya juga nanti abang sertakan di Classroom. Oke, di sini kita langsung aja kita buat di htdocs. Jangan lupa kalau bisa kita membuat project, kita buatnya di htdocs ya. Kalau untuk yang SAMPP, di sini anggap kita punya folder project ya. Kita punya folder project misalnya web 1 atau project web deh. Project web. Nah, di sini folder project kita. Nah, di sini kita open foldernya. Oke, bentar ya, ini agak lambat. Oke, di sini kita cari tadi di mana, di C, SAMPP, htdocs, dan ini project web. Nah, sini kita add. Nah, di sini kan udah ada nih foldernya. Sekarang kita buat filenya. Misalnya di sini kita buat file index.html. Nah, udah jadi nih satu filenya. Udah jadi filenya index.html. Sini kita isi HTML ini. Nah, di sini ada satu file index.html. Kalau bisa kita lihat di sini project web. Nah, ini ada index.html. Nah, misalnya kita udah punya nih folder project dan isinya juga ada foldernya. Nah, sekarang mau kita simpan ke dalam GitHub-nya. Nah, gimana caranya? Seperti yang sudah kalian pelajari, itu kan ada untuk membuat repositorinya. Repository itu semacam folder project ya kalau di GitHub ya. Di sini ini kan ada repositories nanti. Nah, sini ada. Nanti caranya bagaimana? Di sini kan ada nih source control nih. Nah, di sini ada, kalian bisa initialize repository, atau kalian bisa dari sini klik kanan di foldernya, lalu open in integrated terminal.
Nah di sini kalian bikin git. Kita pastikan dulu ya apa namanya gitnya sudah terinstall. Nah ini sudah ada nih gitnya, git version 2341. Nah kalau bisa udah ada gitnya, udah jalan. Nah tinggal kalian git init disitu titik aja, atau kalian bikin nama folder kalian. Tapi kalau karena kita sudah masuk ke dalam folder ini kan udah ada di dalam folder project web nih. Nah kita langsung git init titik aja apa. Nah sini sudah ada, udah terbuat dia repositorinya. Di sini ada filenya, indeksnya jadi U, ada U nya. Ini apa bang? Ini U ini dia namanya untrack. Nah, untrack ini maksudnya dia filenya itu belum ditambahkan ke dalam repositorinya. Jadi kalau misalnya nanti kita commit, dia bakalan berubah. Nah di sini kalau misalnya kita lihat git status. Nah di sini untrack nih, ini kan ada untrack file yang belum terdeteksi, belum dimasukkan. Nah sini ada index, karena indeks di sini cuma satu filenya. Nanti kalau bisa di sini ada banyak, nanti sini akan ada banyak yang belum dimasukkan karena kita baru buat tadi gitu. Nah cara masukkannya gimana? Cara masukkannya kalian bisa pakai git add. Kalau misalnya cuma satu file, kalian bisa langsung, misalnya kalian ada 10 file, kalian cuma mau masukkan satu file aja, kalian bisa ketik aja index.html file mana yang mau kalian masukkan. Tapi kalau misalnya di dalam folder itu ada 10 file dan mau kalian masukkan semuanya ke dalam repository, kalian bisa pakai git add titik gitu. Jadi nanti langsung semua filenya otomatis langsung dimasukkan ke dalam listnya. Jadi nggak perlu kalian satu-satu masukkan filenya gitu. Oke. Nah ini coba kita lihat lagi git status. Nah di sini udah berubah nih. Tadi kan di sini git status ini kita lihat di sini untrack files. Nah sekarang kalau misalnya setelah kita add index, tadi kita lihat lagi, sekarang udah nih dia berubah change to be commit. Nah di sini udah tadi U, sekarang A. Nah sekarang udah add, udah di add, udah ditambah sekarang kan, sudah ditambah, udah masuk nih. Jadi kalau misalnya udah, tinggal kita commit. Kalau misalnya udah nggak ada yang mau dirubah lagi, tinggal kalian commit. Cara commitnya gimana? Git commit /m. Habis itu apa nama komentarnya apa. Nah itu untuk komentar nanti kita lihat untuk apa sih komentar itu ya. Nah, di sini kita buat aja upload pertama. Nah kalau bisa udah, kalian enter. Nah di sini udah ada nih perubahannya. Upload pertama satu file change 12 insertion bla bla bla. Nah kalau bisa udah, kalau misalnya kita lihat statusnya nothing to commit karena sudah di commit. Nah sini udah hilang. Sekarang kalau bisa kalian lihat di sini, nah dia ada publish change. Nah di sini ini publish change ini maksudnya supaya folder yang tadi dan semua file yang kita commit tadi kita upload ke dalam repositories di GitHub. Jadi nanti bisa kita kerjakan di sini. Jadi dia akan tersimpan secara online gitu. Jadi nanti kalau misalnya file yang di sini kehapus, misalnya nggak sengaja kehapus itu kan, nanti kita bisa ngambil dari repositories yang di sini gitu. Kalau bisa udah tersimpan. Nah, misalnya kalau bisa udah, kita publish aja. Publish di sini apa nama projectnya, project web. Di sini nama repositorinya. Kalau nama project foldernya mau kalian bikin apa, project web. Karena tadi kan nama foldernya kan project web nih. Ini nama foldernya project web nih. Ya udah, nggak apa-apa, project web aja. Kalau bisa udah, di enter. Nah ini dia langsung publish to GitHub, dia langsung upload filenya. Nah tunggu sampai selesai. Ini juga masih jalan nih kan. Nah ini jalan nih, ini juga masih proses, lagi loading, kita tunggu. Nah kalau sudah nih sukses publish, nah sudah. Kalau bisa udah, kalian kalau mau lihat di sini ada repository. Nah di sini ada project web. Nah ini sudah ada project web. Sini kalian klik, kalau bisa kalian lihat di sini ada index.html. Kalau kalian cek, nah ini filenya sama dengan yang ini. Nah ini kan udah sama kan, project web.
Nah, itu cara membuat repository lalu mengupload filenya ke dalam GitHub. Nah, kalau misalnya nanti ada file baru gimana, Bang? Nah, kita lihat misalnya di sini kita buat file baru. Ini file halaman 2.html. Terus ini kita buat HTML. Nah, dan save. Nah, di sini kan kelihatan nih karena yang indeks tadi kan udah kita add tadi. Sekarang yang ini kan belum, karena ini baru kita buat, makanya dia menjadi untrack. Kalau misalnya kita lihat status di sini, status, nah dia ada halaman 2 yang belum terdeteksi di dalam filenya. Cara masukkannya gimana? Tinggal sama kayak tadi, kita buat git add, langsung aja titik enter. Nah, sudah kita lihat statusnya. Nah, udah tinggal di commit aja. Kalau bisa udah tinggal commit aja, git commit mau kalian buat apa namanya 2. Nah, enter. Nah, sudah. Kalau bisa udah, di sini tinggal kalian save change atau di sini juga ada nih projectnya belum. Kalau kalian klik di sini, nah ini sama dengan di sini. Nah, sama aja deh. Oke, disinkronize ke dalam GitHub-nya. Kita tunggu sebentar, masih proses. Kalau misalnya udah, nanti dia akan berubah di sini. Di GitHub-nya akan ada tambahan 1. Nah, sudah. Sekarang kita lihat nih di sini. Di sini kan udah nggak ada lagi nih. Nah, udah hilang nih kan. Sekarang kita lihat di sini, ini masih indeks, kita refresh. Nah, sekarang udah ada halaman 2. Nah, halaman 2. Nah, ini untuk yang komen tadi. Komentar yang upload pertama halaman 2. Nah, ini fungsinya buat ngasih tahu kita. Misalnya ini nih filenya nih kapan kita uploadnya. Misalnya kita upload nih, kita halaman indeksnya mau kita rubah. Kita tambah 2. Nah, ini kan udah kita edit nih. Kita save. Nah, di sini kan belum berubah nih. Di sini belum berubah. Sini masih yang awal. Nah, di sini ada tulisan M. Kenapa M? Ini tandanya modified. Modified ini dia artinya file yang sudah masuk, udah tersimpan, terus dimodifikasi, ada perubahan di dalamnya, maka dia akan memunculkan tanda M. Kalau bisa kita lihat status di sini, nih modified. Nih berarti tinggal kita, kalau bisa mau kita simpan perubahannya ke dalam GitHub tadi, tinggal kita add aja, sama kayak tadi, add. Kalau bisa udah, kita lihat statusnya udah kan, udah dimodified, change to be committed. Nah, tinggal kalian commit aja, commit. Nah, ini komentarnya mau apa? Edit halaman index. Nah, kalau bisa udah enter. Kalau bisa udah, tinggal kalian ini langsung di sini aja, atau kalau mau yang dari sini juga bisa nih, sync change. Oke, kita tunggu sebentar. Kita sambil nunggu, kita lihat di sini nanti akan ada perubahan. Nah, kalau bisa udah, tinggal kita refresh lagi di sini. Nah, indeksnya udah berubah, edit halaman indeks. Jadi kita lihat indeks di sini. Nih, udah berubah, ini heading 2, sama seperti yang kita modifikasi tadi. Udah berubah dan udah tersimpan di sini gitu. Ini kalau mau di sini juga bisa, atau mau di delete juga bisa. Nah, jadi itu tadi cara menggunakan Git melalui GitHub, melalui layanan GitHub ya. Jadi nanti kalau misalnya kalian punya folder project, kalian bisa simpan langsung ke GitHub-nya. Dengan syarat kalian harus sudah punya akun dulu. Jadi nanti kalian ada daftar aja di sini github.com. Nanti kalian daftar pakai email kalian, terus nanti tinggal kalian hubungkan ke sini. Nah, nanti cara
setting gitnya ada di link yang abang kasih, nanti ada abang kasih link tutorial untuk install git sama setting gitnya. Lihat nanti di Google Class. Oke. Nah, jadi itu tadi cara menggunakan git melalui GitHub. Kalau misal ada pertanyaan, silahkan ditanyakan langsung ke abang atau ke kakaknya, atau bisa juga kalian tanyakan di Google Classroom komentar, atau juga bisa kalian tanyakan ketika nanti ada review nanti kalian bisa tanya di situ apa aja sih kendala yang kalian dapatkan ketika kalian mencoba praktek yang sebelumnya. Nah gitu. Jadi untuk yang GitHub ini gampang, nggak perlu repot ya. Ini abang cukup sampai di sini aja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video materi lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.